Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Sally Nur Lutfiah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Di menu, kita akan membahas kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, dan kuis. Setelah ini, kita akan membahas kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis interaksi antar negara-negara ASEAN. Menu selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi. Pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ada dua faktor, yang pertama faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Contoh bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Yang pertama, ada kekeringan di Jawa Timur. Yang kedua, banjir di Bangkok. Dan yang ketiga, puting beliung di Filipina. Faktor geologi. Faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Berbagai macam bentuk alat transportasi seperti transportasi udara, transportasi darat, dan transportasi laut. Teknologi komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berawal dari surat menyurat, lalu SMS, dan BBM. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek keamanan. Aspek sosial seperti bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat, maraknya perdagangan manusia, dan kerjasama luar negeri semakin mudah. Aspek ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal seperti pusat perbelanjaan. Selanjutnya, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing, dan barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Aspek budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Aspek keamanan.
narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, seperti negara Indonesia dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh petani di Thailand dan Myanmar. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga kegiatan produksi dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Iya, betul. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Ada dua jenis pengaruh konversi lahan. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Yang pertama, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri, antara lain, yang pertama, lahan pertanian akan semakin berkurang. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri. Yang ketiga, konversi lahan akan menular. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka area permukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Sehingga kondisi ini terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Dampak negatif dari konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Menu selanjutnya adalah kuis. Setelah mempelajari materi yang telah dipaparkan, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Bagaimana pengaruh dan interaksi keruangan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Nah, itu tadi materi mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tentunya menarik, bukan? Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat dan selamat belajar. Sampai jumpa.